wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Juharia selaku Kepala Desa Telagasari, yang terhormat Bapak Asep Hamzah SPI MSI selaku dosen pembimbing lapangan KKM kelompok 16 kami, dan seluruh panitia dan peserta seminar hari ini yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat, serta kita sebagai pengikutnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat oleh beliau di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini dibuka, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara pada hari ini ialah, yang pertama ada pembukaan, lalu ada mendengarkan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada sambutan-sambutan, kemudian ada foto bersama, setelah itu ada pemaparan isi materi, sekaligus diskusi dan tanya jawab, lalu ada doa, dan yang terakhir ada penutup. Baiklah, untuk acara kita pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ialah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Ziadatul Husna. Kepadanya dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara azim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat 29. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Zia yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan mendengarkan firman-Nya tersebut. Baik, acara yang selanjutnya ialah adanya sambutan yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh dosen pembimbing lapangan kami. Kepada Bapak Asep Hamzah SPI MSI, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas Pak. Assalamualaikum Pak Hadi. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber bagi kelompok kami ya. Alhamdulillah, puji syukur semoga selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Terutama di masa pandemi seperti ini adalah nikmat sehat yang paling utama. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Tema dari seminar ini memang seperti yang merupakan tema inti ya dari kegiatan KKM kelompok 16 ini, yaitu tentang mengangkat
tentang tema ekonomi, karena di masa pandemi ini banyak sekali usaha-usaha yang sangat terasa dampaknya, banyak yang bertumbangan di Jogja bahkan atau di beberapa tempat kemarin eh, ramai dengan tema berkibarnya bendera putih ya, pertanda bahwa UMKM sepertinya sudah menyerah gitu untuk menghadapi pandemi ini. Makanya webinar seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi tidak hanya UMKM di Talaga Sari, tapi siapa tahu nanti bisa menjadi inspirasi juga untuk lini lainnya atau di wilayah lainnya, supaya kemudian mampu bangkit di tengah krisis pandemi seperti ini. Itu harapan saya di atas terselenggaranya webinar ini. Semoga bisa bermanfaat tidak hanya bagi peserta tapi juga bagi anggota KKM ya, menjadi pencerahan bagi kita semua bahwa inilah plus minus yang bisa kita ambil dari berbisnis. Siapa tahu ada yang berminat setelah nanti lulus, seperti itu. Ini tujuan lainnya. Dari saya mungkin seperti itu, tidak panjang lebar. Mohon maaf juga kepada Pak Hadi, saya tidak bisa menemani dalam kegiatan webinar ini lebih lanjut ya. Nanti setengah 10 saya juga ada kegiatan, yaitu FGD untuk laboratorium ya, untuk mahasiswa dosen-dosen yang sedang aktualisasi sekarang. Jadi saya mendampingi itu. Jadi ini juga sedang ada persiapan menuju ke sana. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep Hamzah, SPI MSI selaku dosen pembimbing lapangan kami yang sudah menyempatkan waktu dan tenaganya di acara kita hari ini. Ya, kemudian ada sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua KKM kelompok kami, yaitu Ketua KKM kelompok 16, yaitu Saudara Muhammad Alvin Rehan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, MC. Sebelumnya mohon maaf apabila tempatnya agak berisik ya, atau jaringannya putus-putus. Yang saya hormati Kepala Desa Talaga Sari, Ibu Joeria atau yang mewakili. Lalu yang saya hormati Bapak Pemateri, Pak Dr. Hadi Sucipto, SEMSI. Semoga sehat selalu ya Pak. Dan juga yang saya hormati kepada dosen pembimbing lapangan tercinta kami, Pak Asep Hamzah, SP MSI. Semoga sehat selalu. Dan para peserta yang saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya pada acara kita ini. Seperti yang kita tahu, UMKM itu adalah salah satu penunjang ekonomi di Indonesia. Tercatat Indonesia ketika pandemi mengalami resesi. Banyak orang berlomba-lomba dalam membuka usaha UMKM. Tak sedikit yang tumbang dan tak sedikit juga yang berkembang. Nah, semoga dengan adanya webinar ini kita dapat menambah wawasan kita. Gimana sih caranya agar kita kalau punya usaha itu bisa untuk bertahan di masa apapun itu, entah itu pandemi ataupun selesai pandemi, dan juga bisa untuk berkembang agar tak stuck di situ-situ saja. Mungkin hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga cara ini lancar. Silakan dinikmati acaranya. Billahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Kelompok KKM 16, pada Saudara Muhammad Alvin Rehan yang telah
menyempatkan waktu dan tenaganya di acara ini. Baik, terima kasih banyak sebelumnya kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam acara inti ya, yang ditunggu-tunggu, kita akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Nah, untuk para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya untuk diambil dokumentasi pada pagi hari ini. Silakan pada para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan dokumentasi foto bareng. Panitia bisa screenshot? Tolong diberi aba-aba. Baik. Yuk, udah siap semuanya. Yuk, siap ya. Dalam hitungan ketiga, kita akan screenshot. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Baik, acara selanjutnya ialah acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara inti kita. Sebelum kita ke acara inti kita, yaitu kita izinkan saya dulu untuk membacakan CV dari pemateri yang luar biasa saat ini, yang sedang hadir bersama kita, yaitu CV dari Bapak Dr. Hadi Sucipto, SMSI. Beliau lahir pada tanggal 5 November 1970 di Indramayu. Untuk alamat rumahnya ada di Jalan Flamboyan nomor 14 Tak-Takan Kota Serang di Komplek Makmur Jaya. Untuk pendidikan beliau S1 IESP Unpad Bandung, kemudian S2 IEP Unpad Bandung, yang ketiga ada S3 Ilmu Ekonomi Unpad Bandung. Wah, luar biasa. Untuk emailnya bisa dicatat ya, ada di hadisucipto@untirta.ac.id. Nanti kalian bisa bertanya atau menjawab, bisa mengemukakan pertanyaan yang mungkin tidak sempat dicurahkan di sini gitu. Jadi bisa lewat email, bisa bertanya ke Pak Hadi, silahkan. Kemudian ada riwayat organisasi. Pada tahun 2020 sampai 2025, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Riset dan Teknologi Kadin Banten. Setelah itu tahun 2020 dan 2023 ada beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah ISEI Banten. Pada tahun 2009 sampai 2012 beliau menjabat sebagai anggota Dewan Riset Daerah DPRD Provinsi Banten. Bidang keahlian beliau antara lain ada kebijakan publik, ekonomi pembangunan, dan juga ekonomi syariah. Wah, luar biasa. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita sambut pemateri kita. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, cuma agak sedikit batuk nih. Gatel. Moga-moga diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin, amin, amin. Sudah siap Pak untuk membawakan materinya? Insya Allah. Baik. Saya screen sekarang boleh? Boleh Pak, silakan. Sebentar ya. Baik. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan Pak. Ya. Sebentar. Sudah tampil di ini? Sudah kelihatan? Sudah Bapak. Sudah. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang ini Allah masih berikan kita nikmat umur dan kesehatan sehingga kita bisa dipertemukan secara virtual ya. Luar biasa ini, dari berbagai macam tempat. Saya lihat ada 36 peserta yang bisa mengikuti acara webinar ini. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Talagasari atau mewakili Ibu Juwaria, kemudian Bapak Pembina KKM Pak Asep Hamzah, kemudian ini juga Ketua KKM kelompok 16 ya,
Mas Alvin dan ini yang bisa kita ya luar biasa nih Mas Arif. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita mungkin ya diskusi lah ya. Mungkin saya akan memberikan pengantar saja, nanti lebih banyaknya akan kita diskusikan terkait dengan masalah UMKM ya. Baik, jadi kalau kita melihat saat ini apa yang tadi disampaikan Pak Arif bahwa kita saat ini hampir 1,5 tahun ya hidup berdampingan dengan pandemi, ya sehingga dikatakan herd immunity ya, siapa yang kuat yang bertahan, yang tidak kuat ya kodarnya atau ya bisa sakit atau kemudian bahkan data terakhir itu sudah hampir di atas 100.000 lebih ya yang meninggal akibat COVID. Belum lagi adanya penemuan varian baru ya. Ya, yang terbaru lagi apa tuh yang dari Afrika ya. Jadi kemarin India, Inggris, kemudian sebagainya ya Delta, Alpha dan sebagainya. Ya artinya ini mau tidak mau ya di tengah PPKM sekarang yang terus berkepanjangan ya. Tadi sudah sampaikan dari mulai awal Maret 2020 kita kenal dengan PSBB, kemudian seiring lonjakan kemarin ya sehingga pemerintah harus mengeluarkan PPKM darurat dan kita merasakan betul ya, termasuk kita yang sebagai di akademisi kuliah pun ya ini harus online ya. Anak saya udah kuliah juga udah bosan ada di rumah terus apalagi anak-anak SD dan sebagainya main aja terus. Mohon maaf Pak, suaranya Kalau kita mohon maaf Pak, sebelumnya Pak, suaranya Pak. Dampaknya ini memang luar biasa. Ketika adanya pembatasan mobilitas masyarakat, mudah-mudahan ini sinyalnya agak kurang ini ya. Iya Pak, tadi sedikit gangguan. Ya. Agak jelas sana, suaranya ini khawatir sinyal ya di sini. Ya, ini sudah jelas. Terutama Pak. dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi kita merasakan betul bagaimana pertumbuhan ekonomi kita mengalami resesi. Ya. Resesi itu pertumbuhan secara statistik ya kemarin dilaporkan oleh BPS itu negatif. Jadi kalau dalam teori ekonomi itu kalau negatif adalah resesi dan baru semester 2 kemarin pemerintah mengklaim positif 7,05%. Ya. Nah tentu ini yang menarik bagi pelaku usaha. Apa yang membedakan UMKM pada masa COVID sekarang dengan dulu krisis moneter tahun 97. Kalau dulu krisis moneter 97, UMKM tahan banting. Tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Krisis moneter dulu 97 lebih banyak kepada masalah nilai tukar. Ya. Jadi mereka-mereka yang menggunakan bahan baku impor pasti akan terasa. Sehingga yang bertumbangan adalah mereka yang orientasi import konten. Ya. Tapi UMKM yang memang jarang menggunakan import tentu aman. Nah, tapi sekarang dengan COVID-19 ini semua, baik pelaku-pelaku usaha besar maupun kecil, ya dampaknya luar biasa. Artinya apa? Ya mobilisasi masyarakat kita nggak boleh jualan, kemarin makan dihitung 20 menit gitu ya. Saya belum ngecek ya, kalau saya makan tuh berapa menit gitu. Atau kalau makan gorengan mungkin cepat ya, atau makan cilok mungkin cepat, tapi kalau makan berat ya nggak tahu harus dikunyah dulu dan sebagainya. Jadi artinya ini tersebetul UMKM ini dampak dari pandemi ini juga kena. Ya akibat apa? Akibat masyarakat yang biasanya membeli langsung, jangan jauh-jauh lah kita mungkin di kampus ya dulu beli gorengan, beli bakso ya, entah mungkin ada di mana. Kalau saya di Pakupatan ya ada bakso Tineke, ada ayam geprek dan sebagainya, langsung ketemu diantarkan. Tapi sekarang mahasiswanya nggak ada, kos-kosan juga semakin sepi ya dan sebagainya, ya mereka dari mana? Akhirnya otomatis karena konsumennya adalah yang mereka biasa datang, ketika ini dilarang untuk melakukan kerumunan, dilarang untuk kemudian aktivitas sebagainya, maka ini UMKM juga ada terpuruk. Ini sebagai satu informasi. Nah, sehingga hampir semua apa yang dirasakan oleh pelaku usaha ya, kalau kita lihat ya pertama jelas pendapatan, ya konsumennya nggak ada yang datang, ya. Kemudian kesulitan bahan baku bisa jadi ya, otomatis ketika usahanya sudah menurun maka dia mengurangi produksinya. Mengurangi produksinya biar bisa mempekerjakan karyawan, otomatis dia ya mungkin kalau nggak itu dirumahkan dulu lah. Kalau dirumahkan nggak selesai maka di PHK, kasihan sekali. Ya makanya ini juga dirasakan betul ya oleh sebagian dari mahasiswa yang orang tuanya ya terkena dampak itu. Ya penangguhan UKT,
dan sebagainya, karena memang bisnisnya atau aktivitas usahanya terganggu gitu. Ya ini yang kemudian kita rasakan saat ini. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana strategi bagi pelaku usaha sebetulnya, karena memang bagaimanapun apa istilahnya di tengah pandemi ini tidak boleh putus asa lah ya, walaupun memang kondisi agak lebih susah ya. Apa tadi yang katakan Pak Amir bahwa ada pelaku usaha yang sudah mulai sekarang sudah arah tidak ekonomi tapi pada masalah psikologi ya, kejiwaan. Ya, kalau tadi bilang kan di Jogja ada turun setengah tiang, ya bendera mungkin 17-an, sekarang nggak harus full 1 tiang, setengah tiang karena kita sedang berduka gitu pelaku usaha ini. Ya kemarin kan sempat dihebohkan ya, di Bandung ada orang yang bunuh diri ya karena sudah tidak kuat lagi. Bahkan yang heboh kemarin artis ya, katanya itu juga dengan pakaian minim untuk protes karena pekerjaannya sudah mulai terganggu. Ini kan sudah mengarah pada kejiwaan. Karena apa? Urusan perut, ya urusan pendapatan atau pekerjaan kemudian ini tidak berjalan dengan baik. Ya bahkan kemarin saya lihat di medsos misalnya ada penjual apa tuh yang sering bukanya malam, yang lontong atau sate padang mungkin ya, buka jam 5, jam 8 harus tutup. Ya belum apa-apa udah harus tutup kan gitu. Ini kan jadi satu kondisi yang ya cukup memprihatinkan. Terus bagaimana strategi yang harus bisa dilakukan? Paling tidak bagi kita atau kita semua yang melakukan aktivitas usaha. Ini maka satu hal yang saya dapatkan dari ketika ikutin training ya, Kubik itu saya ambil, itu adalah peran pemimpin, ya, peran pengusahanya, leadernya, ya. Karena memang ya mau tidak mau ini kan ya kalau namanya leader kan harus bisa menjaga anak buah ataupun karyawan. Ya. Ini yang bagaimana bisa menjaga moral, ya, menjaga semangat. Ya. Karena sudah masalah ini turun dan sebagainya, sudah putus asa dan sebagainya, sudah akhirnya bubar jalan dan sebagainya. Dan bagaimana bisa memberdayakan ya dalam keberlangsungan bisnis ini ya produktivitas ya walaupun dengan yang lebih berkurang sebagainya. Ya, ini memang penting tim. Ya kalau kita bicara manajemen kan kekuatan tim ini penting, saling menguatkan istilahnya begitu ya. Jadi ini apalagi ini penting juga bagi para pengusaha. Saya pernah dalam beberapa kesempatan dengan teman-teman di Tasik ya, itu ada beberapa pengusaha kerajinan ya, maka harus kolaborasi bersama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Nah, kemudian tentu di samping pandemik ini ya harus ada celah atau peluang yang bisa kita lihat. Ya artinya memang banyak tidak sedikit yang harus banting setir. Bisnis apa kemudian karena memang sudah tidak ada lagi peminat dan sebagainya ya harus cari bisnis lain. Jadi ini artinya apa? Ya tentu harus dipotret ya. Apa-apa saja yang nanti bisa dikurangi, apa-apa saja yang bisa dihilangkan, apa-apa yang ditingkatkan, termasuk apa yang bisa diciptakan. Ya sekarang misalkan dulu kan awal-awal tren tentang masker, semua ganti penuh masker semua. Ya memang masker gila-gilaan juga ya. Harga biasa normal sekitar dulu saya beli 30.000 ya, satu box isi 50 itu. Sekarang udah hampir 250-300-an. Ya karena memang ya kalau secara ekonomi demand dan supply ya, permintaan lebih banyak daripada penawarannya. Ya, jadi ini ya tentu jiwa entrepreneur ini penting dibangun ya, untuk melihat celah-celah mana ya teman-teman juga ya resiko finansial pastilah ya, stok barang yang ada kemudian tidak terjual. Nah ini tinggal ya namanya orang bisnis itu kan sudah menjadi ya harus tahan banting ya kalau kata orang ya, karena mohon maaf saya juga baru sebatas ya sebagai dosen bukan sebagai pelaku ya. Ya, maka ya mungkin tidak banyak yang ini kan, tapi paling tidak dengan interaksi kita dengan teman-teman bisa merasakan apa yang kemudian mereka lakukan dan apa yang mereka inginkan dan sebagainya. Jadi ini tentu COVID ini satu sisi ada sisi dampak-dampak ekonominya, tapi ada juga peluang-peluangnya. Seperti misalnya kan bisnis frozen ya makanan yang dibekukan itu, ya ini sekarang lagi naik dan juga ya. Sekarang di daerah saya saja dulu sepi-sepi, sekarang ya kelihatan kemarin setelah Lebaran ya itu kelihatan sudah ada geliat lah. Mudah-mudahan ini tetap tumbuh positif ekonomi kita. Nah artinya apa? Rekan sekalian bahwa
memang dengan adanya COVID ini tidak menduga ya, semuanya serba berubah dari offline menjadi online, dari mulai pertemuan fisik kemudian menjadi secara virtual. Ya, yang kuliah saja kan kita tidak terbayang. Maaf Pak, suaranya sedikit Di terganggu. rumah masing-masing kuliah bisa ternyata ya. Jadi mengurangi biaya transport ya. Misalnya ini teman-teman sebagian besar di Balaraja, saya ingat betul kalau Balaraja itu langganannya pasti ya terganggu lagi ya. Sinyalnya di sini mungkin agak kurang bagus. Jadi teman-teman Balaraja yang sering langganan murni atau langganan Benteng Jaya, yaitu apal betul ya, atau perlu ada yang kos dan sebagainya. Ya sekarang kan di rumah tinggal ya kuotanya saja disiapkan. Nah termasuk juga pelaku usaha, ya tidak terbayang dulu orang datang langsung dan sebagainya ya. Sekarang mau tidak mau ya memang harus mengadaptasi dengan apa yang disebut dengan bisnis digital ya. Jadi ya sebagaimana sekarang kita lihat ya mau belanja apapun kita nggak usah ke Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia dan sebagainya, termasuk juga apa tuh? Ya kemarin warna kuning itu ya. Ya, jadi semuanya datang dari sini. Ini ada kuotanya dan ada uangnya gitu aja. Ada dananya. Nah, termasuk juga bagi pelaku usaha, ya ini artinya bagi konsumen gitu tadi ya. Nah, bagi usaha juga harus bisa memanfaatkan hal ini. Mau tidak mau, kalau tidak ingin tertinggal, maka ya tentunya harus mengadaptasi ya bahwa penjualan online ini menjadi satu kebutuhan sekarang. Ya, makanya tentu dari sisi membangun jaringan itu penting, tapi juga produk-produk kita pun ya harus kemudian juga memiliki daya jual dan daya saing lah ya. Jadi misalnya dari sisi packaging ya, pengemasan produk ya. Saya tadi tanya ke Mas Arief, katanya di Desa Telagasari ini terkenal dengan UMKM rangginang gitu ya. Iya, kembang goyang dan rengginang juga ada Pak. Kembang goyang sih lebih ini. Ya. Oh, kembang goyang mungkin kayak dengan di daerah istri saya di Garut ya, kembang goyang. Iya. Tapi ya itulah makanan tradisional yang kadang seiring zaman terlupakan ya. Ya makanya kan ada guyonannya tuh, ya kalengnya kaleng kongguan ya, isinya rangginang gitu. Sama di kampung saya juga begitu. Ya, waduh ini ada makanan kuenya kue mantap nih. Kongguan dibuka isinya rangginang. Ya kalau rangginang sendiri, waduh enak, gurih ya, apalagi sekarang variasi. Jadi ya berkaitan dengan salah satu contoh saja kalau itu jadikan keunggulan dari Desa Telagasari, tentunya ini bagaimana para pelaku-pelaku UMKM khususnya yang di bidang olahan makanan rangginang ini bisa berkolaborasi ya untuk membuat satu usaha bersama ya untuk bisa memasarkan bersama ya dengan bantuan platform digital ya. Nah, apa pentingnya digital sebetulnya ya ini ya. Kita tidak sekali lagi tidak menafikan bahwa sekarang era digitalisasi ini lebih murah, lebih cepat jangkauannya, terutama pasar ya. Semua bisa mengakses, maka siapapun dari manapun itu bisa melihat produknya dan sebagainya. Ya tentu ini harus juga dijaga dari sisi ya kejujuran lah ya. Ketika produknya seperti itu di foto atau digambar ya harus sesuai dengan ketika sampai ke konsumen. Walaupun saya juga berapa kali pernah ketipu gitu ya. Saking murahnya itu kan kena gara-gara diskon ya. Murah beli, tentunya dapatnya tuh gini sih, nggak sesuai dengan itu juga ya secara Islam jelas ini penipuan kan begitu. Nah artinya dari sisi digitalisasi ini sebagaimana kalau kita melihat di HP ya dengan plafon Bukalapak atau Shopee dan sebagainya ya itu banyak pilihan. Ya. Jadi konsumen diberikan satu pilihan yang banyak ketika ya termasuk bagaimana daya tarik lah, bagi pelaku UMKM untuk bisa mengemas kontennya. Kemudian yang kedua ya meminimalisir ya kehilangan market ya, artinya ya ini yang pentingnya untuk menjaga loyalitas atau konsumen ya. Makanya perusahaan-perusahaan besar itu mengeluarkan dana promosi luar biasa. Kenapa? Ya untuk menjaga loyalitas konsumennya. Nah kita juga saya pikir pelaku UKM kalau sudah ada punya
ya walaupun namanya persaingan ya, itu pasti ada, tapi konsumen setia lah paling gitu ya, yang sering membeli produk-produk kita itu perlu dijaga. Ya. Orang saya aja di sini kalau belanja sayur saja, itu untuk menjaga itu kadang mau lebaran dikasih sembako ya, yang biasa belanja tuh. Saking apa ya, supaya nanti mereka selalu belanja di situ. Ya, dikasih kaos misalnya seperti apa. Ya. Jadi ada apa namanya souvenir atau apa ya, itu penting ya untuk bisa ya kasih bonus atau kasih apa ya. Ini penting untuk menjaga kesetiaan ya konsumen terhadap produk yang dijual oleh pelaku UMKM. Ya sekarang dengan internet yang semakin pengguna internet semakin banyak kan artinya banyak pilihan ya. Tapi sejauh mana tentu ada marketplace tertentu yang atau kita mungkin istilahnya nanti kita lihat contoh-contoh di belakang ya. Kemudian ini bisa memberikan akselerasi atau pertumbuhan UMKM yang cepat ya. Bahkan pemasaran pun ya pangsa pasarnya bisa disiapkan gitu. Jadi kalau saya di Kadin itu kan di Kadin Banten kan dari kabupaten kota ya. Ketika teman-teman misalnya di mana di Tangerang butuh gula semut misalnya, ya teman-teman Kadin di Lebak lah yang tahu pasar apa namanya bahan bakunya. Cari di sana kemudian dihubungkan gitu ya. Jadi kita saling berkolaborasi ya untuk bisa bagaimana UMKM ini saling melengkapi lah begitu ya. Kan kalau dalam ekonomi itu kan ada barang pelengkap ya, ada barang komplementer gitu ya, pengganti dan sebagainya. Ini juga memanfaatkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Baik, sedikit lagi. Nah ini ya saya tampilkan di sini ya. Ini sebagai contoh saja. Mungkin di sini ada pelaku UMKM juga ya, atau mungkin Anda yang nanti dekat dengan peserta KKM yang tahu betul bagaimana produk-produk mereka ya. Ini kan masih konvensional saya katakan ya. Tampilannya masih sederhana dengan merek seperti ini ya. Ya ini kalau rasa sih tidak kalah lah. Tapi kan bagi kita sebagai konsumen ya ibarat kalau saya apa tuh iklannya apa ya? Pesan pertama begitu, soalnya terserah Anda itu apa Rexona ya? Bukan. Ya, artinya memang tampilan pertama ini penting, packaging ini penting. Ya, ya oke lah misalnya ini ya tidak menguras hormat misalnya ini masih ada juga di usaha-usaha kita. Nah ini yang perlu adanya pendampingan. Ya, seperti saya ini istri kan asli dari Garut tuh dulu inget dodol ya, dodol Garut kan terkenal itu. Ya dodol Garut ya gitu-gitu aja namanya bentuk dodol Garut gitu aja. Tapi sekarang sudah banyak ya, ada cokodot dan sebagainya, termasuk rangginang. Ya, ini apa bedanya sekarang dengan yang selanjutnya saya tampilkan? Ya, kalau dari sisi rasa, saya yakin ini masih enak lah, baik yang matang maupun yang mentah ya. Nah, saya ingin lihatkan yang ini. Nah, ya sudah kelihatan beda kan? Kemana ya? Saya bisa sini gitu, ya. Tampilannya ini ingat ini zaman saya ini masih kaleng kerupuk ya, tapi kalau dikemas kayak gini, rasanya bagus juga. Ya, sekarang kayak di Bandung itu apa ya? Brownies apa tuh? Sari rasa atau apa ya? Ini kan mirip-mirip begini ya. Ya. Nah ini juga bentuk-bentukan yang packaging yang lain ya. Ini kayak dodol Garut kayak gini bentuknya nih. Ya. Termasuk ini sudah ada inovasi. Ya. Ada rangginang coklat gitu ya. Saya nggak kebayang. Ya kayak dodol coklat ternyata coklatnya si dominan gitu ya. Tapi ada apa remes ya. Ya, ini dikemas ini. Ini kan kalau tampilan begini kan begitu menggoda. Ya, beda. Mohon maaf ya. Misalnya dengan yang sebelumnya yang ini gitu. Kalau saya misalkan Anda mau pilih itu, pilih yang kedua, pasti ya walaupun konsekuensinya harga lebih mahal ya. Ya. Tapi variasinya ada. Ya. Jadi ini ya, saya harapkan nanti kita di Untirta ada Fakultas Teknik Industri ya. Saya punya rekan Ibu Eka itu yang dia pakar tentang packaging ya, pengemasan bagaimana supaya apalagi ini kan rangginang itu kan rentan apa sih kalau bahasa Perancisnya itu melepes gitu ya. Ya kalau renyah kan enak, renyah itu enak, tapi ketika melepas sudah beli mahal-mahal, apalagi itu dan sebagainya, ini menjaga kualitas berarti. Nah beliau tuh punya packaging atau plastik yang hampa udara kalau ya tentu dengan alatnya ya. Kemudian dia
antibakteri. Jadi bisa dalam berapa bulan, berapa tahun bisa. Ya artinya rengginang juga kan, mohon maaf misalnya kalau yang tidak kuat kan berarti bisa nanti bahasa Jepangnya betul, tengik gitu. Apa tengik tuh? Ya ini kita bahasa-bahasa prokem aja ya. Ya. Kalau kelamaan bisa tengik, lama-kelamaan bisa bahasa Perancis tadi melepas gitu. Ya, nah ini bagaimana tengik dan melepasnya itu tidak ada dalam kurun waktu setahun misalkan. Ini kan berarti packaging. Ya, maka ini perlu ada sentuhan-sentuhan yang saya pikir penting ya, inovasi, apalagi kalau lihat gambarnya begini, orang yang kadang saya aja kalau misalnya belanja misalnya ada yang menarik ya maupun nggak ada di catatan itu ya nyoba-nyoba gitu ya. Nah ini kan menjadi satu daya tarik ya untuk orang melihat dan membeli. Ya kalau tampilan rangginang kayak begini ya, ini kan luar biasa. Nah ini yang mudah-mudahan nanti bisa disampaikan rekan-rekan yang tinggal di Balaraja, ya bagaimana packaging ini ya memang ya ada biaya promosi, biaya produksi ya untuk Asus ini kan lebih mahal untuk kemasan dibandingkan plastik biasa. Tapi ya ini pasarnya akan harus meningkat, syukur-syukur bisa ekspor ya. Karena Kadin Kabupaten Kota Balaraja berarti Kadin Kabupaten ya. Saya pikir punya binaan ya termasuk barangkali di Balaraja di Desa Talagasari ini bisa dikembangkan untuk bisa ditingkatkan kualitas dan packagingnya ya, produk apa kemasannya ya. Ini kan banyaklah sekarang IT itu kan bikin apa ya, bikin apa merek, bukan merek apa ya, gambar untuk jadikan merek kan banyak ya, ada terasi dan jeruk, ini kencur, karamel, berarti banyak pilihan ya, termasuk ini coklat rasa rangginang. Kalau sebagaimana coklat cokodot ya, coklat dodol ya, rasanya ini mungkin kayak kita makan apa ya, beng-beng kali ya. Ya coklatnya ada keris-kerisnya kayak. Nah itu ya. Nah ini contoh yang nanti studi kasusnya di sana. Nah kita ini hanya dukungan titipan dari BI ya, selalu bahwa UMKM diharapkan mengikuti program KRIS ya, bukan KRIS dari ini, tapi ini barcode yang ya sekarang hampir saya lihat di tukang gorengan dekat saya di komplek itu ada pakai kris. Tinggal orang beli sekarang nggak usah pakai duit, scan plug, uang langsung masuk situ. Terus bubur ayam ada, kemudian kemarin nasi goreng sudah ada. Nah kalau ini pun misalnya apa tadi bisnis rengginang, ya itu orang nggak usah pakai cash lagi. Ini juga membantu dari sisi apa ya istilahnya pembukuan usaha. Berapa pemasukan ya itu nggak bisa ditipu ya, orang kan ya mohon maaf ya, kadang yang jaganya siapa ya, bukan berarti nggak jujur ya, tapi kadang ada juga oknumnya gitu ya, atau lupa misalkan mencatat berapa sih hari ini. Nah itu ada dengan kris itu digital itu di scan, maka uang itu masuk dengan sistem berapa hari ini pemasukan ya. Nah ini membantu dari sisi pengelolaan pembukuan ya, debit kredit lah kalau orang kita bicara akuntansi. Lagi terus, saya punya rekan kolega di Jogja. Ini ada Sambatan Sonjo namanya ya, Sambatan Jogja. Ya, ini dosen UGM yang mencoba membangun jejaring di UMKM. Ini sudah dilakukan juga hampir semua instansi ya, termasuk kayak misalnya di Kota Serang, di Kota Cilegon. Artinya apa? Nah ini yang saya katakan contohnya itu, nah ini, ya ini kalau UMKM-nya banyak ya. Atau misalnya ada tukang ayam, namanya siapa, kontak personnya siapa, produknya apa, jam berapa bukanya, alamatnya di mana, metodenya apa, bisa dikirim, bisa tunai atau transfer, kan kita bisa pilih tuh, rangginang merek bapak siapa ya ini, wah udah terkenal nih, saya pengen izin aja, langsung ada ininya apa, langsung bisa transfer dan sebagainya. Ya artinya ya kalau bisa keunggulan dari desa atau dari produk, apalagi itu kan ada pasar Sentiong ya, Sentiong, terus ada malah gitu, itu kan pasar yang kedepannya akan besar itu, saya lihat sedang direhab ya, atau udah berapa lama saya nggak ke sana itu. Saya bilang ada adik di Villa Balaraja dekat pasar Sentiong, jadi sering lah, apalagi tadi desa ini katanya dekat flyover ya, jadi apa betul kalau ada sama Muhammadiyah kalau tidak salah ya, SMK, atau itu ada pemberhentian bis ya, Benteng Jaya yang nggak kenal. Kalau saya sering mampir itu dekat Benteng Jaya itu ada roti mawar itu, langganan saya, wangi, murah meriah. Baik itu, jadi ini ya
bagaimana nanti pemerintah desa bisa menginventarisir ya pelaku-pelaku usaha untuk bisa di dalam satu grup, dan ini bisa disebarkan ke jejaring ya, dengan desa lain, dengan Kadin, dengan Pemprov, karena kan ada pameran. Ya ini juga mau ya pameran sekarang pameran virtual ya, nggak seperti dulu ya. Bisa saja nanti dalam flyer atau slide-slide-nya ya film-film di dokumentasi sebagainya itu kan bisa. Ya, ini kan masalah teknis lah ya. Nah, ini saya melihat dari sisi bagaimana pemerintah saat ini ya jelas bahwa pemerintah punya satu tanggung jawab ya untuk bagaimana bisa mempertahankan ya, keberadaan UMKM yang tadi saya katakan sekarang juga berdampak dengan COVID ya, beda dengan pada krisis. Kemudian jelas, nah ini juga dalam mengatasi ini tentu ada kriteria mana UMKM yang masih bertahan, mana yang menurun, dan mana yang kemudian sudah menjelang usaha yang sulit ya. Nah ini tentu akan beda kebijakannya. Yang bertahan mungkin diberikan relaksasi turun bagaimana untuk bisa masuk ke dalam digitalisasi dan sebagainya. Maka ya ini tentu stakeholder OPD atau dinas-dinas yang terkait ya. Itu saya pikir juga saya lihat hampir semua OPD ya atau dinas itu punya binaan. Ada dinas koperasi, ada dinas perindustrian, ada dinas perdagangan, ada dinas pertanian, semua punya UMKM. Nah, bagaimana ini dilingkan ya? Siapa kebutuhan mana dan sebagainya ya. Apalagi itu ada pasar ya, atau mungkin dulu bagaimana UMKM diikutsertakan di mall-mall ya sebagai produk yang bisa cuma ya masuk ke sana harus ada aturannya kan, packaging yang bagus, kemudian ada standar izin usaha, ada izin kesehatan. Ya memang itu jadi standar, tapi kalau itu sudah dipenuhi kan jadi juga bisa lebih menjual ya seperti itu. Ya. Baik, barangkali itu sebagai pengantar dulu ya. Jadi banyak hal yang nanti barangkali bisa didiskusikan, terutama barangkali di sini ada yang mahasiswa juga nggak kalah saya pikir ya dengan adanya kewirausahaan entrepreneur ini ya dipaksa ya, atau mungkin sudah terbiasa bisnis sambil kuliah. Ya, saya ada mahasiswa tapi bukan di jurusan saya itu awalnya ya kecil-kecilan, sekarang sudah bisa beli rumah, sudah bisa beli kendaraan luar biasa. Ya, biasa tidak usah sebutkan produk, tapi ya itu pasarnya juga menjanjikan, ya online juga seperti itu. Ya. Jadi ini artinya ya mahasiswa barangkali punya pengalaman nanti ya bisnis seperti apa yang sudah dilakukan ya. Kalau di kita ibu-ibu biasanya yang putri ya busana muslim, kerudung ya atau alat kecantikan dan sebagainya gitu. Karena anak saya juga kadang kan sesama teman juga, abang nawarin apa dan sebagainya gitu ya. Bahkan saya semester 2 saja itu di waktu mata kuliah kewirausahaan itu dipaksa harus bikin produk, dipaksa untuk bikin platform aplikasinya gitu. Ya alhamdulillah dapat juara 2 kemarin ya di FISIP gitu. Ini barangkali membangun jiwa kewirausahaan ya di generasi milenial lah seperti itu ya. Baik, itu Mas Arief. Mohon maaf ini agak lambat, agak lama ya, dan suara semakin serak-serak baca. Silakan saya kembalikan ke studio. Baik Pak, terima kasih atas materinya, luar biasa ya. Mungkin di antara kita ada yang ingin bertanya mengenai apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Hadi tadi gitu. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu ya. Silahkan yang ingin yang bertanya raise hand dulu, kemudian menyalakan mikrofon dan juga catat pertanyaannya kembali di dalam chat box. Sekian. Untuk pertama, silahkan pertanyaan pertama. Ada yang ingin bertanya? Silahkan raise hand terlebih dahulu. Ada mahasiswa yang sudah jadi pengusaha di sini? Bukan ya? Berwirausaha? Atau Mas Arief sudah ini juga? Oh, udah rasain. Ada 3 ya? Alhamdulillah kalau saya ada
usaha dari orang tua Pak, jadi saya sedikit nge-handle itu, membantu. Dan alhamdulillah sekarang ini kemarin baru buka lagi toko baru di sebelahnya, itu ada toko plastik. Kalau Bapak lihat, kalau Bapak pernah tahu, pernah dengar mungkin toko buah yang perapatan Aldi itu, tahu Bapak? Alhamdulillah ya, bisa berarti berkembang ya, nambah toko ya. Ya, alhamdulillah Pak. Iya. Jadi di itu. Jadi kalau misalnya Bapak mau mampir atau mau apa, mau beli buah, silahkan di toko saya Pak. Siap, Itu siap. dekat perapatan Adi. Pokoknya di situ Oh, yang Perapatan Adi, ya iya, terkenal itu ya. yang dekat Iya. itu Pak, depan rumah Padang itu. Ya. Jadi Banyak juga yang tema sudah. UMKM kali ini kan terkaitan juga dengan usaha orang tua saya yang Ya. memang mengalami perubahan penghasilan gitu ya, terutama ketika masa pandemi ini Pak. Gitu. Jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin saya bisa bertanya, boleh Pak? Tadi ada 3 resen, apa siapa ya? Ada. Gimana orang tua bisa mensiasati lah dari apa yang kemarin dirasakan ya selama hampir 1,5 tahun ini kan, apalagi usaha itu kan ya terasa betul ya, sepi, pembeli dan sebagainya. Mensiasatinya gimana tuh? Yang kalau boleh tahu? Ya kita berbagi saja ya, maksudnya berbagi cerita lah, pengalaman dan sebagainya. Ya, tadinya saya ingin bertanya soal ke Bapak, tapi baiklah. Kalau dari keluarga saya, kemarin itu siasatnya itu, jadi karena pertama kan ketika COVID pertama muncul ini, memang penjualan itu langsung ngaruh gitu Pak, berubah gitu. Jadi dari mulai ada panic buying dan segala macam begitu Pak. Nah, dari kejadian panic buying ini kita mikir, oh ternyata orang juga ternyata peduli sama kesehatan badan gitu kan. Nah, kan usaha orang tua juga kebetulan alhamdulillah berjualan buah-buahan begitu kan. Jadi sebisa mungkin yang pertama itu jangan menaikkan harga barang di atas harga pasar. Misal ketika ada pandemi begini atau situasi sulit begini, harga barang yang kita beli di pasar kemudian kita jual kembali itu jangan dinaikkan lebih tinggi gitu. Jangan seolah-olah mengatakan bahwa keadaan situasi begini sebagai alasan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya begitu. Kayak waktu kemarin yang susu Bear Brand itu Pak. Nah. Oh ya. Kan udah naik lagi tuh harganya. Ya. Terus yang minuman si UC juga. Oh susah itu. Ya karena orang sudah punya brand image susu beruang itu dan UC itu katanya itu bisa sebagai penambah imun mereka yang kena COVID ya. Iya. Ya, jadi susah itu semua di minimarket atau apa juga. Iya. Ada 3 tuh pesan, ada 3 ya yang tadi Raisen? Iya. Silakan yang ingin bertanya. Arif, maaf, ada yang raise hand. Iya, silakan. Ditunjuk aja tadi yang pertama ada Yusuf Ardiansyah dengan siapa? Ya. Yang perempuan. Kepada Koko Yusuf dulu ya, terlebih dahulu kepada saudara Koko Yusuf, silakan bertanya. Maaf, di sini ada kendala di handphone saya, tidak bisa melihat resen gitu tuh. Oh iya. Ya. Maaf ya. Ya, silakan kepada saudara Koko yang ingin bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koko Yusuf Ardiansyah. Izin bertanya Pak sebelumnya. Kalau saudara saya kan ada yang usaha juga nih kutu air Pak, buat makanan ikan cupang. Cuma dia tuh nggak ngerti cara pengemasannya yang baik. Terus juga misalkan mau dikirim keluar kota gitu kan, pasti kutu air itu ada estimasi basinya juga bisa mati kutu airnya kalau dikocok-kocok atau dalam beberapa hari. Jadi kutu air itu langsung harus dimakan sama ikan cupang pada hari itu juga. Nah, menurut saya kejadian ini bukan hanya dialami oleh saudara saya juga Pak yang usaha kutu air, tapi banyak juga wirausaha lainnya kayak mereka nggak ngerti cara packaging yang baik dan benar bagaimana. Terus juga kalau misalkan mau packaging yang baik kayak pengemasannya gitu, ada logonya. Terus misalkan yang makanan ada logo MUI-nya supaya halal gitu kan. Itu kan pasti ada modalnya juga gitu Pak. Tentu saja kalau misalkan pakai tempat yang rapi, yang bagus, itu akan menaikkan harga jual juga.
Yang misalkan cimol yang tadinya 10.000 per porsi bisa jadi 15.000 karena ada tempatnya yang bagus gitu. Misalkan pakai namanya tempat yang kayak kertas gitu, terus ada logonya gitu. Betul. Jadi bakalan nambah juga harganya, dan itu nggak tahu sih ya apakah akan menaikkan daya belinya juga ke masyarakat atau menurunkan, karena masyarakat udah anak-anak kecil gitu udah biasa makannya itu pakai plastik gitu. Terus juga masih banyak wirausaha yang belum tahu caranya bagaimana gitu, Pak. Itu sih Pak kendalanya. Terus itu solusinya bagaimana ya Pak? Gitu sih Pak. Terima kasih. Baik, Satu-satu terima dulu Mas kasih. Arif ya. Iya. Saya Iya, banyak pertanyaan, banyak lupa sayanya. Ya, baik. Mas Koko ya ini. Ya ini barangkali juga bisa kita melihat potret yang sama ya di sekeliling kita terhadap pelaku usaha yang kesulitan dalam apa istilahnya menaikkan branding ya. Sebenarnya kerennya branding itu apa sih branding? Ya bagaimana barang yang dijual itu bisa naik dari sisi daya belinya ya, daya tawar menurut saya ya, seperti itu. Ya memang ini salah satu apa ya? Ya barangkali istilah orang bukan karena masalah bakat atau apa, tapi naluri ya. Naluri orang untuk melihat celah dan peluang tadi yang saya di awal katakan. Ya. Jadi karena gini, ya memang ini orang-orang yang berani dalam arti mengambil resiko-resiko dalam arti namanya bisnis satu hal yang berbeda ya, yang tidak banyak orang main di sana, itu kan peluangnya lebih besar. Ya, satu. Yang kedua, ya tentu dia juga bisa melihat pangsa pasarnya siapa. Jadi istilahnya bukan ya saya asal bikin saja tapi nggak tahu kepada siapa saya jual gitu. Repot juga ini nekat tanpa alasan gitu. Nah ini artinya ya tentu ada satu apa ya istilah kalau dalam perusahaan itu ada riset ya, ada apa tuh istilah kalau di itu HRD ya. Jadi ada penelitian yang melihat apakah ya termasuk adik saya yang suaminya kerja di Sogut tuh di Balaraja ya. Ya karena lulusan dari IPB dia masuk ke bagian pengembangan produk makanan. Ya dulu sosis itu kan so nice gitu ya. Tidak menyebutkan satu produk, maaf jadi nyebutin. Sekarang bagaimana sosis rasa kambing gitu ya, rasa jagung gitu, kan jarang-jarang tuh. Tapi memang resikonya ya lihat ini kan apa istilahnya harus melihat pasar dan masyarakat harus tadi disampaikan informasinya bahwa ini sudah terdapat produk ini loh. Ya, sehingga tentunya masyarakat tahu informasi itu. Nah, ini juga penting bagi pelaku UMKM untuk menyebarkan informasi tadi bahwa sudah ada misalnya bisnis apa cupang tadi ya. Cupang memang sekarang liburan ini anak-anak itu juga banyak tuh. Jadi hiburan dan sebagainya juga bisnis ya. Hiburan dalam arti ya saya dulu waktu masih kecil juga bukan kecil, merasakan ya. Ikan cupang itu bagian dari kesenangan gitu ya, melihara gitu ya. Warnanya dan sebagainya, tapi dulu mah harganya juga masih murah ya. Cuma makannya seadanya, makanya nggak dirawat dengan baik ya, nggak bertahan lama gitu. Nah ini ya tentunya ke depan kalau mau bisnis yang akan dilakukan ya tentu harus melakukan satu apa ya. Ya pertama kita sekarang era digital juga bisa belajar sendiri melalui YouTube gitu. Cara apa-apa nyari YouTube gampang ketemu. Tapi alangkah lebih baiknya memang kita datang kepada ahlinya. Ya, jadi misalkan gini, kita punya di Untirta itu fakultas perikanan, bukan fakultas baru jurusan perikanan. Ya, siapa tahu masalah cupang ini bagian dari riset yang dilakukan oleh teman-teman atau dosen-dosen atau mahasiswa, ya perikanan. Ya, nah ini bagaimana nih tentang tadi, ya pakan ikan supaya bisa bertahan dan sebagainya. Ini kan butuh satu analisis lab, ya barangkali ya. Nah, kalau lebih baiknya itu kemudian dikonsultasikan. Ya mungkin teman-teman ini bagian dari hal yang tadi Mas Koko bisa main ke kampus ya, nanyakan ke teman-temannya. Atau mungkin di sini ada yang dari perikanan atau dari pertanian bisa menjembatani itu. Ya, sebagaimana saya tadi, ya saya ekonomi mungkin ada teman-teman dari manajemen, tapi ada juga teman saya yang Bu Eka itu dari teknik industri yang dulu pernah bareng-bareng, itu dia pakarnya tentang packaging plastik terutama ya, karena kemarin dapat hibah dari Chandra Asri. Artinya itu riset yang
bisa ditemukan paten ya, plastik yang tadi bisa memperkuat daya tahan masa produk yang dikemaskan begitu. Jadi itu barangkali ya Mas Koko. Jadi memang usaha harus usaha yang kalau ingin lebih itu yang tidak banyak orang ya. Karena kalau banyak persaingan juga ya otomatis lah begitu. Jadi kita harus bisa melihat celah-celah mana yang berbeda. Kemudian yang kedua ya tentu bisa belajar, dan belajar artinya juga bisa berkonsultasi dengan para ahlinya. Ya kebetulan kalau secara akademik barangkali teman-teman di perikanan punya keahlian ya, yang barangkali juga bisa atau mungkin kalau baru ketemu bisa jadi objek penelitian. Di mana menemukan tadi apa namanya kutu ya? Saya baru dengar tuh. Ya, kalau dulu kan kalau makanan burung apa tuh namanya itu? Yang semut itu telur? Keroto, Pak. Keroto. Nggak tahu rasanya kayak gimana keroto ya. Emang kita jadi burung baik, barangkali itu secara singkatnya ya. Masih ada lagi yang lain? Atau ingin menambahkan, melengkapi, mangga ya? Atau ada yang pernah sama-sama punya aktivitas bisnis? Terima kasih Pak jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya itu kutu air Pak. Kutu air? Buat makanan ikan cupang, iya. Bukan ikan cupangnya. Kutu air yang gimana bentuknya ya? Saya ketemu kutu air yang di kaki itu kan? Yang di kolam itu Pak, biasanya misalkan kutu air di kaki itu ya. Bukan. Kutu air yang di kolam Pak, yang di kali gitu biasanya Pak. Ya paling endut kalau saya. Istilahnya apa bahasa saya dulu di Cirebon itu ya. Endut, terus yang ya kalau di kolam apa ya? Tapi ada kutu ya. Ya nanti lah cari. Ada Pak kutu air. Terima kasih. Ada kutu air. Yang saya kutu air itu penyakit kaki itu ya. Kutu air Pak. Beda lagi. Beda ya. Baik, selanjutnya. Ini ada ibu-ibunya yang Putri? Ya, ada lagi nih Pak yang mau bertanya, bagaimana Pak? Ya, mangga silakan. Lanjut. Baik. Oke, kepada Saudari Arum dulu ya, terlebih dahulu ya. Pada Saudari Arum Wulandari, silakan. Baik, terima kasih atas diberikan kesempatan untuk bertanyanya. Saya Arum Wulandari dari Universitas Diponegoro. Izin bertanya Pak. Sebelumnya yang saya pahami mengenai UMKM atau UKM ini adalah aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, menurut Bapak sendiri nih, bagaimana untuk usaha UKM atau UMKM di sektor manakah nih yang bisa terpilih untuk terlebih dahulu bangkit pada masa pandemi seperti ini, Pak? Ya. Sebelumnya terima kasih. Siapa tadi teh? Mbak Ningrum, Arum. Arum Pak. Iya. Ini luar biasa, ini bisa jejaring dari Undip. Informasi dari mana nih? Dari ini? Dari teman saya Pak. Oh. Iya Bapak. Undip. Asli dari mana? Balaraja? Iya, betul sekali, saya dari Balaraja. Putra Balaraja kuliah di Undip ya. Oh, jadi pada pulang. Ya. Paham. Jadi pertemuan, tapi kuliah mah di mana saja lah ya, penting silaturahmi ya begitu ya. Makasih nih. Di kuliah di mana Mbak Arum jurusannya? Saya jurusan teknik Pak, teknik teknik perairan. Iya Pak. Ya, perairan ya, cocok. Ya, jadi memang kalau bicara UMKM ini kita memang ada nomenklatur yang banyak ya, bukan banyak ya, ada beberapa lah seperti gini. Bank Indonesia ya kan ada UMKM, ada yang mikro, menengah, itu kalau itu kan miliaran juga ya, makanya yang disebut dengan UMKM yang kita maksud adalah pelaku-pelaku usaha kecil yang kita lihat di ya mohon maaf misalnya pedagang kaki lima atau sebagainya, itu ya mungkin tidak termasuk kategori UMKM dalam definisi besaran penggunaan tenaga kerja dan modal gitu. Itu bisa ratusan juta, bisa miliaran, katakan usaha menengah gitu ya. Kecil aja masih miliaran begitu. Tapi paling tidak kalau kita melihat saat ini kan tentunya ya tadi saya katakan bisa tadi katakan peluang-peluang mana ya, terutama sektor, kalau saya bicara ekonomi secara makro ya, maka yang sangat memungkinkan itu adalah sektor-sektor yang dibutuhkan pada saat pandemik. Contohnya kesehatan, makanan, ya makan itu kan herbal ya. Ya saya juga sudah membiasakan untuk hampir tiap hari ya, dengan daun sereh, daun jahe merah, madu dan sebagainya.
ya, karena ya enak gitu, empon-empon lah istilahnya kalau ibu-ibu mah ya. Nah, ini artinya peluang-peluang yang menuntut pada produk-produk kesehatan ya, yang bisa meningkatkan imun. Makanya penjualan pete dan jengkol ternyata juga naik. Karena Pak semangat makan jengkol pete ternyata bisa meningkatkan imun katanya. Ya sisi lainnya ya dengan ikan asin dan sebagainya. Enggak, artinya kembali kepada masalah tadi ya, ini semua sebagai guyonan saja. Jadi kita harus bisa menangkap tadi. Ya kayak kemarin memang ini juga saya pikir hal ini terkadang memang ada yang sifatnya temporer. Nggak bisa berlama-lama, nggak bisa ini. Kayak misalnya kemarin ketika orang masuk pada usaha masker, ya banyak teman-teman bisnis masker nawarkan, bingung juga nih. Ya, akhirnya udah pada titik jenuh, ya akhirnya sepi lagi. Ya masih ada tapi masker yang apalagi sekarang semakin berbahaya virusnya, maka masker yang betul-betul safety ya, harus ada apa tuh. Nah itu akhirnya seperti itu kan, bukan masker yang tipis saja ada gambar Hello Kitty misalnya ya, yang ibu-ibu misalnya itu kan laku juga, tapi sekarang berpikir lagi ini masker bukan untuk gaya-gayaan tapi memang untuk kesehatan. Jadi saya pikir itu untuk produk makanan ya, kebutuhan manusia dalam arti apa itu makanan pokok atau variasi-variasi lauk pauknya, ini kan jadi peluang juga. Ya, jadi saya pikir itu sektor yang masih prospektus ya, dari sisi tadi alat kesehatan ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan menambah imun ya. Kemudian yang kedua produk kebutuhan pokok yang itu selalu dibutuhkan ya, itu akan jadi peluang. Kayak frozen tadi kan sebetulnya bentuk lain ya, sebetulnya kan ya secara higienis sebetulnya bagusan yang fresh ya, tapi sekarang ya bagaimana misalnya untuk mengemas bahwa itu juga bisa di apa namanya misalnya bergedel tapi di frozen kemudian apa, tapi orang ingin variasi-variasi tadi ya. Jadi saya pikir itu ya rincian apanya ya memang bisa dilihat dari apa sih, kalau dulu Bank Indonesia selalu melakukan survei ya, konsumen apa sih yang diminati konsumen ya, bisa jadi juga di riset kecil-kecilan saudara, misalkan yang KKM ini satu KKM saya kebayang ya, kalau ini Untirta desa-desa ataupun tempat KKM itu kemudian dijadikan satu objek ya, apa yang diminta masyarakat terhadap produk tertentu misalkan, apa yang menjadikan misalkan didiskusi sebagaimana BPS tuh, kebutuhan harian itu pasti mengeluarkan apa jenis pengeluarannya, ini beras pastilah ya, atau seperti apa dan sebagainya ya. Nah ini yang pokok-pokok, belum yang masalah sekunder ya, apa yang kemudian mereka misalnya untuk ada refresh hiburan, refresh untuk apa namanya makanan yang mungkin kuliner ya, kadang ya mohon maaf ini lagi makannya gitu ya, pikir apa kemarin ada pizza dari apa tuh ubi gitu ya. Nah itu kan hal-hal yang berbahan baku lokal tapi rasa internasional gitu, misalnya pizza-pizzaan ya. Ini memang perlu ada eksperimen apa uji coba lah, pasti ada ya. Dan masyarakat tadi yang saya katakan perlu juga tahu, makanya melalui media tadi, jejaring ini saja nih. Ya ini ada sekitar berapa nih? 41 luar biasa nih. Ya, kalau semuanya mahasiswa, padahal kelompok cuma 8. Ya. Ya makanya saya sering mengatakan kalau Anda ketok satu misalnya untuk bikin YouTube aja, kirimkan ke teman Anda sekelas udah berapa tuh, 30. Kirim lagi dari teman ke saudaranya lagi udah banyak gitu. Karena ini artinya jejaring kan mudah. Tinggal nitip apa ya? Nitip promosi gitu. Ya. Dengan jalur gratis ke apa ya, pertemanan ya. Kalau pelaku usaha ya jejaring punya, misalnya ada asosiasi kah ya, atau apa namanya. Nah ini yang harus dibangun, jejaring itu penting ya. Kenapa? Kadang ada permintaan besar sedangkan kita sendiri terbatas ya, itu jadi nggak bisa ditangkap peluang itu. Oke, rangginang butuh 1 ton sebulan, ada nggak yang berani seperti itu misalkan? Ya maka semua harus bekerja sama. Apa produk yang diminta? Jenis rangginang apa yang misalnya diminta oleh pasar seperti itu. Nah ini ya butuh satu apa namanya riset ya, apa ya, artinya kalau istilahnya apa? Apalagi sekarang ada keberadaan BUMDes ya. Atau kalau di desa Teladasari ini apa sudah ada BUMDes ya sebagai badan usaha desanya, sehingga itu yang harus bisa jadikan jembatan bagi pelaku usaha dengan pasar gitu. Baik, itu barangkali Mbak Arum ya. Kalau ingat Semarang, ingat itunya ya, lumpia sama kesenangan anak saya itu apa tuh?
eh, apa tuh Brem. Brem. bukan tuh yang ada kelapa pakai Oh, klepon. bukan. Bukan. Samaran tuh apa ayo? Kok saya jadi lupa ya? Itu yang di Aduh. alun-alun tuh ada tuh. Aduh. Baru apa itu kalau sering pulang ke sana? Oh, Wingko, Pak. Wingko. Bingko Babat. Iya. Oh, 100. Ya. Saya dulu Bingko Babatnya di sini di alun-alun nggak seenak Bingko Babat asli dari sana ya, walaupun asli kitanya bilang dari situ. Itu bakpia ya. Beda, Pak. Cara pembuatannya Beda ya. juga. Iya. Yang sepur itu saya ingat itu. Mahal juga sih memang. Kalau yang Iya, apalagi memang. variasinya udah banyak sekarang ya. Ya Betul. nanti kalau baru pulang ke Balaraja nanti pesen lagi lah ya itu Bingko Babat. Sekarang bisa alat online kok, Shopee aja. Baik, Bapak. Ya ampun. Kemplang apa di sini kan kalau Banten apa kalau saya di Cirebon itu ada kerupuk melarat ya. Sekarang mudah dikirim datang ke sini 2 hari nyampe. Jadi nggak ada yang apa kalau kita istilah konsumen bagi kita konsumen ya. Apapun yang dicari sekarang di era digital sekarang itu ada duitnya aja dan ada pulsanya gitu. Baik, masih ada lagi nih yang 2 orang lagi tadi yang mau bertanya. Kita Iya. batasnya sampai jam berapa ya? Ya, di dalam rundown kita sebenarnya sampai jam 11, tapi kalau misalnya Bapak ada halangan atau kita bisa sampai jam 10.30 boleh, Pak. Ya, boleh. Hmm. Soalnya saya ada Untuk- syuting. Syuting di mana lagi? Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin bertanya, bagi peserta yang ingin bertanya lagi, silahkan raise hand dan juga nyalakan mic-nya. Sambil ngopi nggak apa-apa ya katanya ya. Nggak kayak kuliah kan kita mah, ini mah nyantai ya. Kalau lagi makan, ada yang sedang makan rangginang di sini? Jika, Pak. Rangginang di Kalengkongguan gitu. Halo Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan, siapa ya nih? Siapa ini, dengan siapa? Ya, sudah menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samon. Saya alhamdulillah 2020 saya udah lulus kuliah di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang. Asli saya dari Cikupa. Alhamdulillah. Saya kebetulan gabung di PKP. Ada masa kayaknya nih yang nge-share nih di forum pemuda Banten. Bang saya ngikut join ke grup ini. Ke ikut Zoom. Nambah silaturahmi ya. Bukan di grup WhatsApp, Pak. Oh, iya. Saya tertarik karena emang saya pelaku usaha, Pak. Usaha saya emang ada 2 sektor, Pak. Yang pertama, saya pelaku usaha di bidang pariwisata, khususnya travel. Travel, aduh, kerasa ya travel itu. Betul, Ya, betul. yang kedua, saya selaku pengusaha ini juga di bidang saya bagian marketnya Pak di skam bakar, Pak. Gabah yang dibakar untuk pertanian atau tanaman atau media tanam. Nah, dua-duanya ini rasio yang lumayan anjlok juga, Pak. Gitu. Nah, yang pertama saya mau bertanyakan, Pak, strategi apa yang harus saya lakukan di bidang pariwisata ini, karena emang saya matinya pertama, terus bangkit pun saya bakalan pasti terakhir, Pak. Iya, saya merasakan itu. Yang saya pertanyakan ini, bagaimana saya mempertahankan atau meningkatkan setelah masa pandemi ini memang sudah dikatakan tidak ada gitu. Ya, baik, barangkali bisa langsung ya. Jadi ya terima kasih Mas Sam ya, atau Bang Sam sini sebutnya Bang Sam ya. Ya, jadi memang ini kalau melihat pariwisata ini sektor yang ya saya katakan sangat tergantung pada kunjungan wisata gitu. Ya, selama ini ya, karena baik itu wisata edukasi, wisata alam ya. Bahkan beberapa kemarin di Jogja ya, yang harus di Jogja, di Bogor kalau salah ya, harus menjual aset-asetnya gitu, karena ya memang biaya pemeliharaan ini kan juga butuh. Sementara pemasukan tidak ada karena kunjungan, ya karena tadi adanya PSBB ya. Apalagi daerah-daerah sentra destinasi wisata kan istilahnya ya tadi sangat tergantung pada kunjungan. Ketika nggak boleh ke sana ya, entah kapan nih sampai kapan, ya memang saya bisa katakan ini yang terpuruk itu pasti di situ pariwisata itu.
Ya makanya Bali, ya saya bilang punya kolega dulu di Bank Indonesia Banten pindah ke Bali itu ya karena hampir 90% Bali menyandarkan pada pariwisata, ya sudah pertumbuhannya anjlok sekali. Ya karena tidak boleh, wisatawan juga asing nggak boleh masuk, ya dalam pun tidak ada. Walaupun kemarin sempat ada sedikit nafas ketika pemerintah pusat memindahkan waktu home-nya ke Bali itu ya, lumayan tuh. Ya. Nah ini artinya bagi ada teman yang bisnis dan sebagainya, ya ini tidak menafikan itu memang saat ini harus misalnya apa, harus bukan tiarap sebetulnya, ya berhenti dulu. Ya makanya cari apa yang kira-kira bisa edukasi apa ya, pariwisata bukan pariwisata secara umum ini, kalau bisa tentang ini ya paling ke kulinernya ya, pariwisata kuliner maksud saya gitu. Ya, artinya kan orang datang ke Serang misalkan ya, itu kan terkenal ada Banten Lama dulu ya, setiap orang kata, sehingga saya masih ingat betul, siapapun yang akan berangkat haji kalau belum ke Banten Lama nggak afdol katanya. Ya. Nah tapi ada kulinernya juga di Serang ini yang memang harus dinikmati, ada sate bandeng, sop ikan misalnya, atau kemudian rabek dan sebagainya. Nah ini kan produk-produk makanan yang secara ini untuk destinasi kuliner lah. Mas tadi Sam itu di travel ya? Ya betul. Ini gitu. Ya, ini punya saya pribadi, Pak. Oh iya, ya terasa betul lah. Jangan untuk pariwisata travel yang untuk kayak misalnya di sana itu ada Bandung, kalau kita tuh bis lah ya, transportasi menurut saya. Kalau dengan pandemi sekarang, ya transportasi pun saya juga pegang, Pak. Oh, transportasi juga sama untuk saat ini, walaupun masih jalan tapi rasanya juga agak tersendat karena apa? Ya jumlah penumpang dibatasi ya, kemudian penumpang sendiri sepi ya, apalagi travel antar, dulu kan namanya travel tuh Bandung tuh terkenal ya, bandara atau sebagainya, apalagi yang dikhawatirkan ketika kredit kendaraan yang didasarkan pada itu yang kendaraan sekarang ya jadi masalah juga kan gitu ya. Teman-teman yang ambil kendaraan karena bisnis travel tadi. Jadi ya itu tadi Mas Sam ya. Jadi ya memang masa-masa sulit ya untuk bagi di bidang pariwisata ini selama mobilisasi masyarakat ini masih tertahan ya. Liburan-liburan atau kemudian kita di travel yang ya istilahnya biasa orang ya, kayak seperti tadi juga travel umroh gitu ya. Teman saya itu sebelum pandemi itu hampir tiap bulan barangkali ya mendampingi jamaah ke sana. Ya lumayan lah, itu cukup makmur gitu ya, karena permintaan umroh itu hampir selalu tinggi ya. Tapi sekarang ya gimana lagi ya, bahkan ditahan uang juga, akhirnya kemarin uang udah masuk ini ya, ini perputaran itu kan memang jadi satu. Jadi memang ini Mas Sam ya, untuk sektor-sektor tertentu ya mau tidak mau menunggu sampai ada pemulihan, dalam arti mobilisasi masyarakat yang kembali ya, walaupun normalnya kapan, tapi apakah pemerintah ya sekarang misalnya nih Puncak sudah mulai dibuka, dulu kan nggak boleh sama sekali ya, apalagi Bogor juga zona merah, kemarin sempat kita zona merah ya, serba salah sih memang, seolah kita dihadapkan pada dua pilihan, kita mau mementingkan kesehatan atau mementingkan ekonomi kan gitu. Ekonomi dibuka kayak kemarin di bulan puasa ya, Lebaran, terus di tahun baru Natal dan sebagainya, ledakannya baru sekarang kan gitu. Ya pemerintah akhirnya mau menikah lagi sekarang dengan PSBB apa kemarin itu ya, darurat gitu. Itu lebih parah lagi. Makanya ini yang dikhawatirkan, pertumbuhan ekonomi di semester 3 terjun lagi gitu Mas ya. Jadi ini barangkali ya ya kalau saya katakan mungkin Mas Sam harus banting setir. Nggak bisa mengandalkan, iya mau tidak mau nggak bisa mengandalkan pariwisata kalau selama pariwisata itu sumbernya dari kunjungan, sumbernya dari dibukanya lagi mobilisasi masyarakat ke sananya. Ini yang saya katakan, teman-teman di tempat lain juga yang saya pernah temui ya dulu bisnis apa yang mau tidak mau harus cari bisnis yang sekarang dianggap punya prospek begitu. Ya tadi entah kuliner, ya tadi tentang kesehatan, entah itu apa ya. Atau mungkin sekarang misalnya pariwisata bisa aja, tapi pariwisata ini Mas, apa ya istilahnya, tempat untuk apa ya, tapi ujung-ujungnya itu ya, tapi terbatas ya, relaksasi gitu.
ya. Terbatas Ke tempat mana relaksasi yang orang butuh ketenangan, butuh ya memang penting untuk sekarang. Ya saya juga kadang udah boring ya. Jangankan ngajar di virtual ya, kadang pengen refreshing tuh. Teman-teman saudara, kapan sih kita mau main liburan nih ke Lembang apa-apa? Itu masih peluang. Cuma memang celah ini yang mungkin pangsa pasarnya harus dibidik secara person to person. Ya, termasuk dari kemarin kan hotel daripada dia nggak diisi apa, akhirnya dibuka untuk ya istilahnya untuk menerima pasien misalnya. Ya, atau mungkin ada promo-promo, tapi promo juga ya harus juga memikirkan benefit dan sebagainya ya, hitung-hitungan kalkulasinya lah. Ya. Jadi ya ini ya barangkali nanti terbatas ya, walaupun mau tetap di travel ataupun itu yang kira-kira ya kemarin juga kan travel awalnya ketika di sebelum puasa mau lebaran harapannya itu orang bisa mudik menggunakan travel, tapi ketat gitu ya polisiannya, sehingga kita juga harus menguras berpikir lagi ini gimana membawa penumpang aman gitu ya dan sebagainya. Ya tentu akhirnya tambahan biaya lagi lah. Tapi yang intinya kalau Mas Sam ingin tetap bertahan ya memang ini agak berat ya. Tapi kalau ingin banting setir ya harus cari yang ya kira-kira punya prospek tadi. Ya. Ini nggak bisa dihindari. Saya gimana istilahnya, kita sudah tahu faktanya seperti itu. Selama pemerintah PPKM ini masih ketat, apalagi sekarang katanya berpindah ke luar Jawa nih, apa yang pandemik ini ya, kasusnya nih, kasus yang terkena COVID-nya. Bali kemarin puncak lagi dan sebagainya, apa itu kan dampak dari pariwisata kemarin ya, padahal kemarin agak ketat juga, agak dilonggarkan, ya gitu lagi kena muncul. Dan tadi misalnya Bogor puncak dibuka lagi, ternyata ini lagi, ya memang ya itu akhirnya kita istilah dengan vaksin ini kan jadi kemarin kebijakan setiap yang mau masuk mall harus menunjukkan gitu ya. Ini kan sudah jadi keharusan gitu. Ya memang mumpung masih gratis ya. Walaupun tidak semuanya dapat akses ke sana. Baik, itu sementara itu Mas Sam ya. Jadi ya harus kalau misalnya ingin bertahan agak berat, tapi kalaupun enggak harus mencari istilahnya dengan kasar ini mah banting setir gitu, harus cari usaha yang lain. Walaupun ya pasti ada aset-aset bisnis sebelumnya yang juga cukup ini besar gitu ya. Baik. Itu. Ya, terima kasih kepada sama-sama, Bang Sam ya sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Selanjutnya ada satu lagi Pak yang iya, yang ini selanjutnya ada satu lagi Pak yang ingin bertanya. Bagaimana Pak? Bapak bisa? Mangga. Oke. Tadi yang raise hand pada saudari Widya Ningsih Noviana Dewi, silakan. Tadi sempat raise hand. Iya Bapak, perkenalkan saya Widya Ningsih, ingin bertanya. Kan tadi Bapak ngebahas tentang packaging ya Pak ya. Seberapa pengaruhnya packaging sama logo itu untuk usaha UMKM Pak? Itu sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih Bapak. Ya, Mbak Widya di mana nih kuliahnya? Di UHAMKA Bapak. UHAMKA, luar biasa nih, ada UHAMKA juga. Kalau lintas perguruan tinggi nih webinar lumayan ya, ada pelaku usaha AI dan sebagainya. Ini bagus berarti teman-teman panitia gencar ya. Terima kasih Bapak. Siapapun lah ya. Ya. UHAMKA ambil apa Mbak ini jurusannya? Kebetulan jurusannya ambil gizi Bapak. Oh, pas sekali. Ya mungkin ini kaitan dengan gizi ya. Mungkin tahu namanya kuliner itu salah satu hal yang harus dipertahankan adalah nilai gizi kan begitu ya. Nah ini kan packaging itu kan dari sisi pengemasan di samping memang dari sisi penampilan ya. Aks kalau salah dia. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah artinya kan kita sebagai konsumen kan kadang ya ini fitrahnya barangkali ya. Melihat hal yang baru, hal yang menarik, walaupun barangkali itu bukan kebutuhan yang pada saat itu sedang kita belanja ya, ada promo, ada apa ini kok baru baru nyoba itu satu peluang sebetulnya. Ya. Artinya apa? Ya tentu ya punten tadi saya tampilkan ya mohon maaf ya, rangginang versi pertama dengan kedua kan akan beda gitu.
Itu satu. Jadi ini secara promosi ya tentu akan memiliki daya tarik tersendiri. Makanya ya sejauh mana packaging ini dari sisi tampilan dulu ya, ini tampilannya. Ini kemudian bisa memberikan daya tarik orang untuk membeli. Ya, makanya saya katakan kan seadanya gitu ya. Ya walaupun ada tapi mungkin ya baru ya mohon maaf misalnya udah kita jualnya ke teman-teman dekat ya kadang mohon maaf juga karena rasa kasihannya yang muncul bukan karena masalah apanya gitu. Ya teman ada bisnis ya oke lah kita beli aja lah gitu. Pas dilihat pokoknya gini. Nah, jangan sampai ya artinya ini kan proses barangkali oke tahap pertama tapi nanti ketika ada masukan ini kok rasanya kurang ini gini itu kan masukan ya. Maka kita perbaiki. Termasuk juga masalah pengemasan. Jadi itu tampilan pertama. Yang kemudian tidak lepas dari apa yang juga Mbak tadi geluti adalah masalah gizi. Ya, artinya nutrisi yang kemudian itu ya saya nggak tahu hitungan seperti apa dalam ilmu gizi ya. Itu kan harus bisa bertahankan. Artinya makanan itu bisa bertahan lama. Bahkan yang sekarang istilahnya dulu nggak kebayang ya kalau kita musim buah itu kan harus nunggu gitu. Rambutan sekarang nggak ada rambutan. Tapi adanya kaleng rambutan atau manisan rambutan ya karena mungkin dengan pengemasan ya tentu dengan nilai gizi yang ada ya. Ya itu kan ya kita tidak harus menunggu rambutan musim rambutan begitu. Ya, nah ini kan satu kemajuan teknologi pengemasan dan nutrisinya bisa dijaga. Ya sehingga tadi yang sebut saya katakan rengginang itu jangan sampai tengik dan sampai kemudian nggak melempem gitu ya, ya melepas gitu bahasa Prancisnya gitu. Nah, itu kan peran dari packaging. Nah packaging sendiri ya tentu berdasarkan kualitas jenis packaging mirip apa gitu, ya pengemasan dalamnya dan pengemasan luarnya maksud saya. Kan ada yang untuk menjaga dalamnya, tapi kemasan luar akan beda ya, tapi tetap untuk bisa mempertahankan kualitas gizi tadi. Nah ini ya ini butuh satu apa ya namanya ya istilahnya ya tambahan biaya, tambahan apa ya? Ya konsekuensinya memang tadi sampaikan Mas Arief kan ketika nilai utility ya, value added ya, nilai tambahnya. Sebagaimana misalnya dulu kita belajar ekonomi. Kalau kita masih dalam bentuk kayu balok gitu ya, itu belum ada nilainya, akan lebih bernilai ketika sudah jadi ukiran, mebel, ya. Padahal itu kan hanya sentuhan teknologi, sentuhan desain gitu ya. Jadilah satu produk yang sama-sama dari kayu tapi sudah disentuh dengan sentuhan tadi, ya itu jadi mahal. Ya sebagaimana sekarang teknologi bisa menjawab, ya ini menarik kalau dari Semarang, ini dari Jepara ya. Ya mohon maaf nih Cina ini luar biasa nirunya ya, tapi dia juga tekun dalam meneliti teknologinya. Ya, ada ilmuwan dari Cina datang ke Jepara ingin melihat bagaimana ukiran Jepara, desain dan sebagainya yang biasa dibuat dalam waktu 3 bulan itu hanya bisa dikerjakan dalam waktu 5 jam. Ya, jadi luar biasa teknologinya canggih, lebih rapi, lebih sebagainya. Ya, ini artinya teknologi bisa memberikan satu jawaban terhadap keterbatasan skill, keterbatasan bahan baku, keterbatasan sebagainya. Jadi artinya ya sejauh mana pentingnya packaging, ya pertama dari sisi penampilan untuk memberikan nilai daya saing dan daya beli, yang kedua dari sisi keamanan produk. Ya, apalagi nyambung dengan ilmu yang tadi disampaikan, ada ilmu gizi. Bagaimana gizi itu bisa bertahan dalam waktu berapa lama? Kan ada expire juga kan gitu ya. Ya, produk itu pasti ada expirednya. Itu kan jadi bagian dari sejauh mana produk itu akan mampu bertahan ya, sekian lama waktu agar bisa dinikmati sebagai satu produk yang tetap memiliki nilai gizi sendiri. Itu barangkali Mbak ya. Iya Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah menjawab pertanyaan saya Bapak. Sama-sama. Terima kasih pada para penanya yang sudah bertanya, juga terima kasih kepada Bapak yang sudah menjawabnya secara luar biasa sekali. Mungkin kita cukupkan dulu ya Pak ya untuk pertanyaan hari ini. Maaf ya kalau saya juga banyak hal yang tidak bisa tuntas dalam jawaban tadi ya atau keterbatasan saya. Ya mudah-mudahan dari sini bisa akan lebih banyak ya apalagi ini teman-teman sesama Balaraja ya. Putra daerah saya pesan betul ini. Kadang saya sebagai orang ekonomi itu bagaimana potensi daerah Anda itu bisa Anda potret dan bisa Anda kembangkan sesuai dengan kapasitas ya. Tadi ada dari gizi itu luar biasa, ada yang dari teknik ya. Belum lagi dari hukum juga ada pendampingan dari sisi
pembuatan haki ya atau merek dagang itu kan penting ya, dan Iya, yang Pak. lainnya. Jadi saling melengkapi sehingga keberadaan Anda di KKM ini ya insya Allah lah, saya yakin betul dengan keilmuan yang sudah didapat itu bisa memberikan nilai tambah pada tempat tinggal Anda. Ya, sehat selalu dan sukses ya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bapak ya. Oke, sebelum kita tutup dulu sesi tanya jawab, izinkan saya untuk merangkum sedikit materi yang telah disampaikan tadi. Jadi seperti yang kita ketahui, para hadirin sekalian, bahwa saat ini banyak sekali yang terkena imbas dari adanya pandemi ini ya. Sebelumnya memang sudah terjadi perubahan mengenai strategi pemasaran atau metode penjualan yang beralih dari jual beli secara langsung menjadi secara online yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hadi Sucipto yang sudah dijelaskan oleh beliau. Kemudian sekitar 2 tahun ke belakang ini metode tersebut sudah semakin masif lagi ya. Nah, karena banyaknya metode-metode penjualan secara online ini, maka masyarakat dianjurkan untuk di rumah saja. Nah, yang membuat mereka lebih memilih untuk berbelanja secara online itu dibandingkan secara offline itu adalah karena tadi kita bisa melihat berbagai macam barang, kita bisa memilih berbagai macam barang, kita bisa menyesuaikan kebutuhan kita yang ada di kita dengan yang ada ditawarkan secara online, begitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh iya, untuk link absensi bisa di-share di grup, bisa di-share di ini, di chat, kolom chat. Silahkan yang ingin mengisi absensi, sudah disiarkan oleh petugas. Baiklah, karena waktu acara tinggal sebentar lagi, kita akan tutup sesi tanya jawab kali ini. Sebelum penutupan, mari kita dengarkan pembacaan doa oleh Saudari Jadatul Husna. Padanya dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftaha alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizqa wa abwabal qut wa abwabal ashaq wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika minal hami wal huzni wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Rabbana afrik alaina sabran wa sabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzat amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Oleh karena itu, saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala ada tutur kata yang kurang dikenan di dalam hati Bapak atau Ibu sekalian. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ibu sekalian dan seluruh para peserta seminar online pada hari ini ya. Baik, sekian mari kita tutup bersama acara seminar kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illahu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.